Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 4 Hijriah yang pertama, terjadinya perang oleh Bani Nadir. Bani Nadirin dari kabilah mana? Yahudi. Kenapa bisa perang Nabi sama orang Yahudi ini? Karena berkhianat. Berkhianat atas perjanjian. Hianatnya bagaimana? Yaitu karena Nabi telah bersepakat bahwa tidak ada peperangan di antara mereka, harus saling berdamai dan saling ta'awun tolong menolong dalam mempertahankan negaranya Madinah. Namun qadar Allah ada yang terjadi pertikaian dari kaum muslimin sehingga saling berbunuhan. Walaupun yang membunuh kaum muslimin yang dibunuh orang Bani Nadir, tapi khianatnya kan Nabi mau tetap membayar 100 ekor unta, membayar diat sebagai ganti rugi. Tapi kenapa dia malah ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, kenapa Nabi yang mau bunuh? Padahal yang membunuh Nabi atau bukan? Bukan. Kenapa Nabi yang kau membunuh? Nabi ini cuma mau mengadilkan. Karena dia adalah presiden pada saat itu. Dia adalah pemimpin pada saat itu. Kenapa Nabi yang mau dibunuh? Padahal bukan Nabi yang membunuh. Tapi dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung buat pasukan untuk menyerang musuh. Yang akhirnya mereka ketar-ketir, takut berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peperangan tidak? Tidak terjadi peperangan. Mereka mundur. Kemudian di pertemuan kali ini kita melanjutkan wa ba'da mautu Zainab al-Muqaddamah wa ba'dahu nikahu Ummu Salamah. Setelah itu, setelah terjadi perang Bani Nadir di Rabiul Awwal, disitulah terjadi juga meninggalnya Zainab. Zainab bintu siapa di sini? Zainab bintu Huzaimah. Istri, ada yang mengatakan istri kedua Nabi, ada yang mengatakan istri itu Saudah. Di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan siapa? Ummul Masakin. Jadi meninggal itu pada tahun berapa? 4 Hijriah. Sekarang kita lanjut jadi meninggalnya Zainab radhiyallahu anha pada tahun 4 Hijriah. Zainab ini bintu Huzaimah al-Hilali Ummul Masakin. Dan dia juga termasuk yang mengatakan di sini setelah masuknya ini Zainab ketika telah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih ada juga yang mengatakan tazawwaja fi syahri Ramadan sana salata. Ada yang mengatakan bahwa Zainab ini dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tahun ketiga. Di tahun ketiga. Sekarang ini tahun 4. Jadi cuma berapa bulan? Beberapa bulan saja. Mengatakan di sini fa aqamat indahu thamaniyata ashhur. Dan dia bersama dengan Nabi cuma 8 bulan. Jadi tulis kisah Zainab. Kisah Zainab atau Zainab saja kisahnya bersama, poin penting di bawah, bersama dengan Nabi 8 bulan. Cuma 8 bulan bersama Nabi sudah dapat jaminan surga. 8 bulan dia bersabar di poligami. Akhirnya dia dapat surga, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan yang kedua, dua faedah dari kisah, dua. Menikah dengan Nabi di tahun 3 Hijriah pada bulan Ramadan. Nah, di sini memberikan pelajaran. Ya, karena sebagian orang mengatakan tidak boleh pamali menikah di bulan Ramadan. Kalau orang-orang tua kita bilang bulan Tasabti, bulan yang terjepit. Ya, tidak boleh menikah di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Di sini kesalahan juga masyarakat. Kamu makan nanti buka puasa lebih berkah lagi. Ya, lebih banyak pahalanya. Kita kasih makan, sekalian kasih berbuka. Hah? Kalau tukang masak kamu boleh coba makanan. Ya, jadi tukang masak yang berpuasa boleh dia jilat makanannya, asin kah, manis kah, kecut kah, boleh. Kalau santri bikin teh. Kalau santri bikin teh boleh juga. Ya, boleh dicoba begini. Manis tidak? Kira kau habisi. Asalkan jangan satu sendok celana. Tidak batal. Ayo coba banyak. Ya. Tidak batal. Ya. Ya. Sama ji. Kalian berkumur-kumur pada saat sholat. Air di mana? Di mulut, sama kan gitu. Ambil teh, kumur-kumur teh baru buang. Yang tidak boleh kalau kau kasih masuk teh kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali. Itu langsung batal itu. Ya. Tapi kalau cuma kumur-kumur 3 kali, keluar 3 kali, ya. Dan termasuk akal kalau ada niat tak. Ya, yang membatalkan adalah nih. Ya. Bahkan kalau makan, kalau lupa tidak batal. Saya paling suka begitu. Saya itu sengaja kalau puasa kayak itu sembarang bekerja. Kalau lupa mau puasa kak. Nah biasa saya bayangkan pernah saya puasa sampai 3 kali makan. Bayangkan 3 gelas kopi. Allahu Akbar. Enak sekali. Ya Allah berikan makanan. Ya. Saya kerja di bangunan, saya dalam keadaan berpuasa. Minum, saya bikinkan kopi. Kan saya juga begitu, suka bergaul. Ya, supaya itu bekerja, ya bukan hanya datang bekerja, tapi kita cerita dakwah sedikit. Ya. Itu ya. Biasa sampai istri saya yang ini. Ya, istri saya saja itu. Kalau saya puasa baru lihat makanan, sudah dia ingatkan, puasa kenapa? Saya mau tuh habis guys, ya baru mengingatkan dia berpuasa. Ya, ini. Ayo perhatikan. Jadi di tahun 4 Hijriah Zainab sudah meninggal. Menikahnya Zainab dengan Nabi di tahun berapa? 3 Hijriah pada bulan Ramadan. 3 Hijriah di bulan Ramadan. Meninggal di tahun 4 Hijriah. Bersama Nabi berapa bulan? 8. Tugasnya ketika bersama Nabi sebagai apa? Orang yang memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ya, termasuk diantaranya ya. Kemudian wa ba'dahu nikahu Ummu Salamah. Setelah itu Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini terkenal sekali, suaminya adalah seorang ahli ibadah, Abu Salamah. Ya, Abu Salamah ini termasuk orang yang ikut berperang. Ya, tapi masih bukan perang secara fisik, tapi perang akidah yang ada di kota Madinah, yang di kota Mekah. Jadi Abu Salamah ini termasuk orang yang pertama kali berhijrah dari Mekah pergi ke Habasyah. Ketika sudah di Habasyah, jadi tulis. Jadi perhatikan. Ketika Abu Salamah pindah ke Habasyah bersama istrinya, meninggallah suaminya di sana. Di mana meninggal suaminya? Di Habasyah. Tapi sempat melahirkan anak yang bernama Salamah. Jadi ditulis Ummu Salamah, artinya mamanya Salamah. Kisah Ummu Salamah. Ini Ummu Salamah ahli memanah. Ya, Ummu Salamah ini termasuk ahli memanah. Ummu Salamah
Zainab kan meninggal nih, apalagi mau dicerita? Ya, meninggal aja. Kalau kalau Zainab kelebihannya saya tidak kaji karena belum ada waktu merojaah. Tapi salah satu juga alasan saya kenapa tidak kaji istri-istri Nabi, karena di YouTube saya sudah ada semua istri Nabi 14, ada semuanya di YouTube. Teratur itu, mulai dari istri pertama, kedua, ketiga semuanya. Mulai dari namanya bapaknya, siapa anaknya, berapa anaknya, siapa bekas suaminya, di mana ditinggal, berapa rumahnya, semuanya jelas di situ. Ya, masuk saja di YouTube kita, ya, di Safari Dakwah. Lihat di situ. Bahkan kisah di situ mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, mulai dari Nabi Adam, Qabil dan Habil, kisahnya Nabi Nuh, Nabi setelahnya, terus sampai Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi semuanya. Pokoknya 25 Nabi, semuanya kita kaji. Sekarang saya mau fokus memang buat YouTube yang menghatamkan tafsir Al-Quran 30 juz. Ya, insyaallah saya akan berjalan terus. Ya, mulai dari tafsir di juz 30. Nanti akan meningkat juz 29, juz 28 terus sampai ke juz 1 insyaallah taala. Ya, karena itu di tempatnya memang kita. Jadi terus belajar dan semoga Allah cukupkan YouTube itu menjadi ada semuanya. Pelajaran Al-Quran 30 juz ada. Ya, pelajaran kisah mulai dari Nabi Adam sampai bahkan saya pernah mau mengisahkan di situ mulai dari Nabi Adam sampai kisahku yang paling terakhir. Ya, sampai saya hidup. Mulai dari Nabi Adam sampai saya mati. Nah, itu nanti sampai di akhir ayat saya akan lanjut. Ya, sekarang sudah masuk di kisahnya Imam Syafi'i di umur 100, di tahun 200-an. Sekarang kan kita 1400, tinggal berapa tahun? Tinggal 1200 tahun yang saya kaji. Ya, sangat mudah. Sedangkan ini saja ribuan tahun, saya kaji cuma 1 tahunan. 1 tahunan alhamdulillah. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan itu nanti. Ya, ini. Diperhatikan sekali lagi. Sekarang kita masuk di kisah siapa? Ummu Salamah. Ditulis kisah Ummu Salamah. 1. Ummu Salamah termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Bersama suaminya Abu Salamah. Abu Salamah yang ketika hijrahnya ke Habasyah, Ummu Salamah melahirkan Salamah di Habasyah. Jadi kenapa dikatakan Ummu Salamah, mamanya Salamah? Karena dia memiliki anak namanya Salamah. Salamah ini di mana tinggalnya? Di mana lahirnya? Di Habasyah. Ketika kapan? Ketika mama dan bapaknya berhijrah. Kenapa dia berhijrah? Karena diboikot. Pada saat itulah Nabi memakan daun-daun. Sampai Nabi pada saat itu memakan daun-daun bersama para sahabatnya. Ketika sudah berhijrah bersama Utsman bin Affan dan selainnya, ya, bersama juga
ya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan. Ini Ummu Salamah ini istri Nabi yang paling pecemburu, ditulis. Elemennya 2. Istri Nabi yang paling pencemburu. Ya, cemburu sekali. Makanya ketika dilamar oleh Nabi, dia katakan, saya ini tidak bisa. Saya ini orangnya pencemburu sekali. Ya. Kata beliau di sini, ya, yahtibuni lahu. Pernah ada orang yang melamarku untuk Nabi. Fakultu inna li bintan wa ana goyurun. Boleh goyurun, boleh guyurun. Sesungguhnya saya memiliki anak perempuan. Wa ana guyurun, dan saya ini orangnya sangat pecemburu. Faqal, maka berkata sahabat ini, ya, amma ibnatuha fanad'ullaha ayyughniyaha anha. Adapun anakmu, kami berdoa kepada Allah yang semoga Allah mencukupkan atasnya. Wa ada'ullaha ayyadhhaba bil ghairah. Dan adapun kecemburuanmu, kita memohon kepada Allah semoga Allah mengangkatnya. Yang mengakibatkan dia, ya, Ummu Salamah ini awalnya dia orang yang sangat pecemburu. Tapi ketika sudah menikah dengan Nabi, ya, sehingga Nabi bermuamalah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah orang yang paling tidak ingin melepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia itu rajin sekali masak. Ya, untuk apa? Supaya dapat perhatian dengan Nabi. Beli ini lagi, pergi pasar, minta lagi sama Nabi. Pokoknya orang yang paling minta perhatian dengan Nabi. Sambaran biar tidak ada jadi suruhan dicari. Apalagi ya Rasulullah, mungkin apa lagi? Itulah Ummu Salamah. Tapi memang Ummu Salamah terkenal wanita yang memiliki keimanan yang kokoh. Ya, salah satu wanita yang berhijrah awal cuma dia. Di antaranya, ya. Coba lihat Ummu Salamah, ya, berani meninggalkan harta kekuasaannya di Mekah untuk apa? Karena apa? Karena keimanan. Dia berhijrah ke Habasyah. Padahal dia sudah punya jualan, sudah punya aset, sudah punya rumah di Mekah. Dia tinggalkan untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah. Ya, dia juga orang yang paling cinta kepada Rasulullah. Maka dari itu, ya, kisahnya. Pernah Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya pernah, bukan dari Aisyah, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah sendiri, an Ummu Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min muslimin tusibu musibatan." Tidak ada salah seorang dari seorang muslim yang ditimpa suatu musibah, fayaqulu ma amarahullah, kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya seluruhnya milik Engkau dan seluruhnya akan kembali kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah saya pahala yang baik pada musibah saya dan gantikan yang lebih baik, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan gantikan dari apa yang dia diambil oleh Allah dengan yang lebih baik. Yang kata beliau, qalat falamma mata Abu Salamah, ketika meninggal Abu Salamah, qultu,
Ayyul muslimin khairun min Abi Salamah. Seorang muslim mana lagi di kalangan kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah. Bayangkan ini, andalan juga ini suaminya. Ya, dia bilang, siapa lagi yang lebih baik dari suamiku? Ya, sampai-sampai saja dia tidak pernah terpikir oleh kepalanya. Coba lihat di sini ada potret wanita soleha. Wanita soleha di antaranya ya yang merasa cukup dengan pemberian Allah, suaminya. Ya. Nah, itu. Jadi antara wanita soleha, kalau dia tidak melihat lagi, apalagi dia bandingkan suaminya. Kita malas dulu kerja itu sana ada mobilnya. Aturan cowok begitu kunikahi dulu, begini. Nah, bandingkan kita yang lain, na'udzubillah. Kalau ada begini istri, ganti memang. Ya? Iya, tidak bagus pintunya, betul. Kisahnya siapa? Nabi Ibrahim. Jangankan dia bandingkan kita, dia tidak syukur saja terhadap apa yang kita berikan, itu sudah layak diganti. Ya, ditanya Ki, misalnya datang Ki, kalau kita juga punya anak menantu begitu, kita datang, bagaimana kabarmu? Baik-baik Bapak. Ya, cuma anuku ini kalau sin terus Bapak. Tanya ke anakmu, bilang itu istrimu nanti ganti. Ya, itu begitu. Seperti dengan kisahnya Nabi Ismail. Ketika datang Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, mana suamimu? Katanya pergi mau mana? Pergi cari nafkah. Ditanya, ya bagaimana kehidupanmu? Dia bilang ada begini. Berkeluh kesah. Apa kata Nabi Ibrahim? Tanyakan kepada suamimu bahwa ada seorang tua yang datang kepadamu dan ia memerintahkanmu untuk mengganti pintu rumahmu. Ya, akhirnya dia ketika datang Nabi Ismail mengatakan dia adalah ayahku yang memerintahkanku untuk menceraikanmu. Ya, yang akhirnya dia diceraikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ketika datang yang kedua kalinya dengan istri yang baru, nah dia mengatakan alhamdulillah begini, memuji Allah terus. Tanyakan kepada suamimu, datang lagi Nabi Ibrahim, katakan tanyakan pada suamimu agar ia mempererat ya pintu rumahnya. Artinya tetap bertahan sama istrinya. Begini. Jadi adapun Ummu Salamah, kisahnya ya, saya kisahkan dulu supaya kalian tergambar. Jadi Ummu Salamah, kenapa dikatakan Ummu Salamah? Karena dia memiliki anak yang namanya siapa? Salamah ini lahir di mana? Kenapa bisa ada di Habasya padahal dia orang Mekah, orang Quraisy? Karena berhijrah. Kenapa dia berhijrah? Karena pada saat itu dia diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia berhijrah meninggalkan harta rumahnya, keluarganya karena mempertahankan keimanannya. Akhirnya dia berhijrah bersama suaminya. Siapa namanya suaminya? Abu Salamah. Akhirnya kenapa bisa bersama dengan Nabi padahal ada suaminya? Karena suaminya sudah meninggal dan habis masa iddahnya. Ketika meninggal suaminya, dia teringat dengan hadis Nabi bahwasanya barang siapa yang ditimpa suatu musibah, kematian atau kehilangan barang, ini juga semuanya menghafal. Kalau sudah hafal, sudah bisa istirahat dan menghafal hadis. Ini dibaca di doanya. Semuanya ayo kita hafal, ditulis doanya. Ya, dihafal doanya. Ini bagus sekali. Tidak ada di antara kita yang lolos dari musibah. Kalau hilang hafalan tak baca ini, itu musibah juga. Ketika kita baca, Allah akan ganti hafalan tak yang hilang dengan hafalan yang lebih baik. Kalau kita kehilangan suami, baca ini, Allah akan ganti suami kita dengan suami yang lebih baik. Iya betul, seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah, waktunya dikena musibah meninggal suaminya. Dia ingat hadis ini, bahwa siapa saja yang terkena musibah dan mengatakan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian disambung doa, Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati wakhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah saya dari musibah yang menimpa saya yang lebih baik darinya. Ketika Ummu Salamah
membaca doa ini dia tidak yakin. Nabi bilang siapa lagi muslim yang diulang, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah hafal semuanya nih? Sudah. Nah, berarti saja langsung ditulis. Allahumma ajurni. Allahumma ajurni. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Wakhlif li, wakhlif, khalaf, ya, wakhlif gantikan. Wakhlif li khairan minha. Wakhlif li khairan minha. Artinya, ya Allah, ya Allah, artinya khairan minha. Artinya ya Allah, berikanlah pahala. Ya Allah, berikanlah pahala ajar. Minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku. Berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku. Atas musibah yang menimpaku. Dan gantikanlah ya, jadi saya ulang artinya. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah atasku yang lebih baik darinya. Artinya dari musibah itu. Misalnya, kalau hilang wanta 100.000 musibah bukan? Musibah. Baca itu Allah ganti 1 juta. Meninggal istri musibah. Musibah, baca itu Allah gantikan istri baru. Ya. Pokoknya musibah apa yang menimpa, rajin baca doa ini. Hilang hafalan 1 lembar musibah, baca doa ini Allah gantikan 1 juz. Ya. Ya, artinya juga. Ya, ini kita ya. Jadi kita kembali ke pembahasan Ummu Salamah. Nah, kemudian ayo Ummu Salamah diperhatikan. Jadi Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Setelah meninggalnya siapa? Abu Salamah. Setelah meninggalnya Zainab. Ya, tapi setelah meninggalnya juga suaminya yang bernama Abu Salamah. Menikah di mana? Di sini ada pelajaran fikih lagi. Ya. Yang ketiga ada pelajaran fikih sangat penting. Ini menguntungkan bagi yang mau kuliah. Ya, ini yang terjadi. Nabi menikah, Nabi pada saat itu Ummu Salamah ada di Habasyah. Nabi ada di Mekah, menikah, tidak ketemu. Ya, boleh. Kalau sekarang menikah online misalnya. Boleh menikah online, Ustaz? Boleh. Kan ada juga orang begitu. Saya mau menikah di Mekah. Ya, pas di Ka'bah, ya, nalamar mi anunya atau nabi king akadnya. Boleh. Saya mau menikahnya di Mesir, ya, di Kairo, supaya menjadi sejarah untuk anak-anak cucu saya. Ya, akhirnya menikah di Kairo. Boleh. Ya, menikah online namanya. Nanti itu akan ditingkatkan. Ya. Ini Nabi juga begini. Ya. Yang ketiga,
Ya. Yang ketiga dari kisah Ummu Salamah, Nabi menikah. Nabi menikah dengan Ummu Salamah yang maharnya dibayarkan oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi. Oleh Raja Najasyi. Yang keempat, ya Najasyi. Ummu Salamah, ya. Nabi menikah dengan Ummu Salamah sebelum hijrah. Sekarang Nabi sudah hijrah. Nabi, ya, Ummu Salamah berhijrah, tulis. Ummu Salamah berhijrah. Ummu Salamah berhijrah dan tinggal bersama Nabi. Ya, berhijrah dan tinggal bersama Nabi di tahun 4 Hijriah. Berarti Nabi sudah berapa tahun di Madinah? 4 tahun baru kita suruh istrinya. Di sini juga ada strategi. Ya, kalau kita merantau, saya sebenarnya mau metode ini. Ya, istri saya biasa saya simpan di Medan atau di Makassar, saya pergi belajar ke Yaman. Nanti sudah 2-3 tahun di Yaman sudah jelas, ada pekerjaan, belajar bagus, tempat tinggal ada, baru bawa istri. Sama dengan Nabi. Nabi pertama datang bawa istri tidak ke Madinah? Tidak ada yang ikut. Ya, Aisyah dia disimpan, sama saja bapaknya Aisyah jalan. Disimpan. Kenapa? Karena memang kita repot. Bagi laki-laki yang ingin merantau, jangan langsung bawa istri. Ya, karena beda kita. Kalau kita tidur di pasar, tidur di masjid bisa. Tapi kalau istri harus jelas. Kecuali banyak wanita. Oh iya, mau tidur di mana saya? Gitu. Ya, bisa langsung hotel, langsung apa? Kalau tidak, ya apalagi kalau perantau, coba lihat Nabi. Tidak ada rumahnya Nabi di Madinah, bawa istrinya tidak. Nanti sudah jadi bangunan rumahnya. Kenapa? Karena wanita itu memang difasilitasi. Kita laki-laki yang mencari tempat tinggal untuk dia, tempat makannya, pakaiannya, apa pokoknya segalanya. Ya, dia cuma menikmati sebagaikan ratu. Ya, bagaikan ratu yang ada di istana. Walaupun istananya istana kapok. Ya, mungkin kita punya istana kapok saja. Istana malam. Ya, ini. Jadi Ummu Salamah di sini memberikan pelajaran bahwasanya kalau kita ingin merantau, ya paling utama itu kita membuat strategis kenyamanan dan kenyamanan dulu. Ya, jadi kalau kalian nanti sudah berkeluarga, mau pergi jauh ke luar negeri, di sana memang mata pencarian kalian, caranya jangan langsung bawa istri. Ya, jangan dulu, dirintis dulu. Sudah jelas pendapatan, sudah jelas tempat tinggal, ya, cocok untuk istri, karakternya istri bagaimana, apakah di sana mempengaruhi lingkungannya tidak, baru kita berhijrah. Ya, begitu adik-adikku sekalian. Kemudian diperhatikan, ya, di antara lagi kelebihan Ummu Salamah. Aduh, pulpen. Ya, beliau adalah ahli iman dan ahli ibadah. Keempat, 5 ahli iman, ahli ibadah dan ahli iman. Ya, orang senantiasa beribadah, ahli ibadah dan ahli iman. Ya, sampai-sampai ini Ummu Salamah dikenal. Biasa juga berdebat dengan pamannya Nabi. Ya, kalau berdebat tentang Tuhan, Allah Akbar. Ya ini, makanya dia itu termasuk orang yang bersikeras, yang berhijrah. Ya, walaupun dia diboikot dan selainnya. Allah. Nah, kemudian kisah setelahnya
Pegang ketiga. Ayat terakhir. Tulis kisah Jahash. Kisah Jahash. Zainab binti Jahash. Kisah Zainab binti Jahash. Tulis lagi halaman baru kisah Zainab binti Jahash. Ini yang terakhir. Zainab binti Jahash. Satu. Kalau ada kisah baru kasih di tengah, halaman tengah. Satu. Ya. Menikahnya terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sama dengan 3 garis miring 4 garis miring 5 Hijriah. 3, 4, 5 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 3, ada yang mengatakan tahun 4, ada yang mengatakan tahun 5. Yang benar kalau penulis di tahun berapa nak masukkan? 4. Tahun 4. Ya. 2. Dia adalah mantan istri anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah mantan istri anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harith. Zaid Z-A-I-D Zaid bin Harith. Harith H-A-R-I-T-S Harith. Yang ketiga Zaid bin Harith. Zaid bin Harith. 3. Iya, putri story Zaid bin Harith. Ya, di antara kelebihannya ini Zainab dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada walinya. Langsung Allah yang nikahkan. Allah perintahkan Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahash. Ya, dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ditulis. Karena ini agak sampai mana ada Allah nikah. Dan tulis dalilnya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Dalam kurung Al-Ahzab ayat 36 kata Allah Azza wa Jalla, "Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha." Kata Allah, ketika Zaid telah selesai, artinya sudah diceraikan oleh Zaid, sudah habis masa iddahnya, sudah bersih. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau ya Muhammad dengannya. Dengan siapa? Dengan Zainab bintu Jahash. Ayat 36. Ini pertanyaannya juga Ikram ya.
Orang yang sudah menikah misalnya, apakah menikah bercerai atau mati suaminya? Misalnya akhwat, ya, sudah menikah, qadarullah meninggal suaminya. Apakah dia bisa langsung menikah? Jawabannya tidak bisa. Dia harus menunggu ya 4 bulan 10 hari. Supaya apa? Jangan sampai dia lagi hamil muda sehingga bercampur antara suami satu dan suami dua. Ya. Nanti berantem ke mukanya di dalam. Ya. Nah, makanya itu hikmahnya dilarang. Kalau 3 bulan nampak dulu apakah dia hamil dari suami pertamanya atau tidak. Ya. Sehingga tidak bercampur. Ah, yang kedua, perhatikan akhwat. Ini akhwat ini perhatikan. Kalau misalnya ditinggal cerai, misalnya karena pisah dan cocok, mungkin karena menikah dipaksa sama orang tua. Qadarullah baru 1 bulan baru nampak akhlak suaminya. Ternyata saya kira Pak Ustaz, ya, menyesalku misalnya. Nah, ternyata saya kira baik, padahal waktunya di pacaran baik, nasamiya karena ada maunya. Ya, ternyata tidak cocok, akhirnya dia cerai. Ketika cerai tidak boleh langsung menikah. Ya, harus ya menunggu selama 3 bulan. Menunggu berapa bulan? 3 bulan. Saya ulang. Kalau menikah, sudah menikah ditinggal cerai berapa bulan? 3 bulan. Cerai 3 bulan. 3 bulan. Kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi akhwat tak boleh langsung menikah. Laki-laki biar jangankan mati, tidak mati saja boleh menikah. Ya. Itu kalau laki-laki tidak ada masa iddahnya. Kalau laki-laki tidak ada masa iddahnya, ya. Nah, ini. Sekarang perhatikan, ya. Di antara keutamaan siapa tadi? Zainab binti Jahsh 1. Ayo 1. Tidak tadi. Apa tadi berbeda faedah-faedahnya? Langsung faedah-faedah kisah. 4. Ya, dia menikah berselisih pendapat di kalangan para ahli sejarah. Apakah tahun keempat, tahun 3, 4 atau 5? Faedah yang kedua bahwa Zainab binti Jahsh ini apa? Mantan istri dari anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Haris. Ya. Ini menunjukkan bolehnya menikahi anak angkat. Ayo Dedek, perhatian dulu. Perhatikan, ini banyak kesalahpahaman. Anak angkat hukumnya tidak sama anak kandung. Anak angkat hukumnya tidak sama anak kandung. Anak angkat boleh dinikahi, sedangkan anak kandung tidak boleh mahram. Kalau anak angkat tidak boleh, ya, dikatakan bahwa itu haram dinikahi. Disebabkan karena dia anakku, tidak boleh. Tetap boleh menikah kalau dia anak. Kecuali kalau anak angkatnya sepersusuan. Sepersusuan satu netek. Itu pun kalau meneteknya umur berapa syaratnya kemarin kita pelajari? 2 tahun paling lamanya. Dan sudah menetek sebanyak 7 kali kenyang. Sebanyak 7 kali kenyang. Ini yang bisa kita berikan tentang pelajaran, ya, di pertemuan kali ini. Insyaallah taala, ya, besok kita akan belajar peperangan yang sangat seru, yaitu tentang Al-Ahzab yang dikenal dengan perang Khandaq. Badar Mau'id. Nanti insyaallah taala kita akan kisahkan perang Badar dan perang Ahzab. Ya, perang Badar ini Masya Allah. Ya, perang Ahzab, ya, dikala Galianta. Ya, nanti kita akan kisahkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.